Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Oke, kali ini kita buat general reading ya. Untuk temanya adalah seseorang yang akan datang atau hadir di hari Valentine kamu ya, yang akan menghampiri kamu di hari Valentine kamu. Siapakah dia? Kita akan lihat di sini untuk ciri-cirinya ya. Dan ingat, ini belum tentu resonate untuk kalian semua ya. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Nggak resonate ya, buat fun aja, oke? Dan kalau komen buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi ya, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke. Di sini aku akan tarik 4 kartu buat kamu ya, untuk melihat ciri-cirinya siapakah dia ya, dan tentunya ini ada hubungannya dengan love life kamu ya. Jadi aku nggak tarik energi tentang apa dia itu teman ataupun family atau apa gitu, enggak ya, tapi lebih ke seseorang yang terkoneksi dengan kamu dalam soal percintaan. Siapakah dia ya yang akan menghampirimu atau datang ya di hari Valentine, ketemu sama kamu? Leo di sini. Sun, Moon, Rising, Venus, Leo. Kita lihat. Oke. Wah, di sini ada The Lovers. Dia adalah cintanya kamu, love-nya kamu, seseorang yang kamu cintai, seseorang yang kamu sayangi. Ya. Ini di sini aku ngerasa ada 2 option ya. Yang pertama, ini memang pasangan kamu sendiri ya. Seseorang yang kamu sayangi, seseorang yang kamu cintai. Mungkin kalian ingin mengadakan satu pertemuan gitu ya, pertemuan romantis gitu, karena juga hari Valentine ya, mungkin kalian ingin menghabiskan waktu kalian bersama seperti itu. Tapi untuk beberapa orang di sini aku ngerasa dia adalah seseorang yang bakal terkoneksi dengan kamu ya, orang baru di sini, tapi orang ini punya rasa dengan kamu ya. Jadi kayak ya, karena ini ada kaitannya dengan percintaan ya, berarti ini adalah bisa dibilang mungkin new love-nya kamu, tapi ada indikasi kayak beberapa orang ya, nggak semua, mungkin kamu dengan dia memang terikat jodoh di sini ya, atau takdir gitu loh ya. Bisa orang ini menjadi jodohnya kamu atau dia adalah cinta sejati kamu gitu. Jadi orang ini tuh orang yang tepat untuk kamu ya. Mungkin untuk beberapa orang ini terutama kamu yang single ya, yang sudah mengalami perang batin gitu ya, atau masa-masa nggak mengenakan sebelumnya. Mungkin kamu sering dipertemukan dengan orang yang salah gitu ya, tapi kamu berusaha untuk tidak menyerah dalam kehidupan percintaan kamu terus memperbaiki diri kamu ya, kamu terus upgrade diri kamu gitu ya, dan kamu istilahnya merubah diri jadi lebih baik gitu. Sehingga di sini ketika energi kamu siap ya untuk bertemu dengan cinta sejati gitu ya, atau selaras dengan energi cinta sejati, kamu akan dipertemukan dengan orang ini gitu ya. Bisa belahan jiwa ataupun soulmate gitu. Yang jelas aku rasa ada jodoh di sini ya, bisa ketemu jodoh kayak gitu loh istilahnya ya. Orang ini punya potensi berjodoh dengan kamu gitu, memang match-nya kamu atau belahan jiwa kamu gitu ya. Seseorang yang bisa mengerti kamu, bisa memahami kamu, komunikasi kamu dengan dia juga baik gitu ya. The Lovers ini aku ngerasanya dia tidak ketertarikan secara fisik gitu ya, makanya tadi aku bilang dia ini bisa bisa seperti kayak jodoh gitu loh, orang yang tepat untuk kamu gitu, cinta sejati, true love-nya kamu gitu. Aku kan tadi bilang begitu ya, karena di sini tidak ada ketertarikan secara fisik antara kamu dengan dia, tapi memang secara soul kamu ya, atau batin kamu gitu. Mungkin kamu juga ngerasa aneh gitu ya, kok aku bisa tertarik ya sama orang seperti ini gitu. Mungkin dari ciri-ciri dia ya secara fisik mungkin bukan kriteria kamu gitu ya. Mungkin kamu menginginkan cowok atau cewek yang seperti ini gitu, tapi dia dalam konteks
luarnya gitu ya, seperti yang kamu harapkan itu ternyata nggak ada di dirinya dia gitu, tapi perasaan kamu kok beda gitu loh sama dia gitu loh istilahnya ya. Jadi di sini memang ada ketertarikan secara batin gitu ya, hati kamu, soul kamu yang mengenali dia gitu ya. Jadi tidak dengan logika kamu ya, kayak orang yang mencintai apa adanya gitu loh istilahnya ya. Ya, untuk beberapa orang ini orang yang tidak ada komunikasi dengan kamu ya. Mungkin seseorang ini juga ada yang usianya lebih muda dari kamu ya. Usianya lebih muda dari kamu, kalau bukan soal usia yang lebih muda dari kamu, mungkin dia ini orang yang berjiwa muda ya, berjiwa muda atau kekanak-kanakan. Tapi kekanak-kanakan dia itu bukan yang dianya plan gitu, enggak ya, tapi kayak lebih tingkahnya gitu loh. Mungkin dia kadang-kadang lucu, kadang-kadang melucu ya, atau kayak humoris istilahnya tuh kayak gitu. Atau kadang-kadang dia bersikap kayak ya pokoknya kayak anak-anak gitu loh, kadang-kadang bisa menyebalkan gitu. Tapi kadang-kadang tuh bisa bikin kamu ngerasa apa ya, kayak ngerasa muda lagi bisa ya, karena orang yang bersifat kekanak-kanakan ini kadang-kadang ada sesuatu yang dia lakuin gitu ya. Ini secara kayak keseharian dia atau tindakan dia gitu ya. Contohnya nih, mungkin dia masih melakukan hal-hal yang seperti anak muda gitu loh. Jadi ketika kamu bersama dia itu kayak kalian tuh merasa muda lagi gitu loh, merasa gairah atau semangat kalian itu muncul kembali gitu loh ya, gairah muda kalian tuh muncul kembali gitu loh ya, seperti itu. Jadi di sisi itu kayak bisa seneng lah gitu intinya ya, bisa bersenang-senang gitu loh dengan orang ini gitu ya. Orang ini akan selalu bisa bikin kamu tuh seneng gitu, ada aja gitu loh tingkah dia untuk bisa mungkin biar kamu tuh ketawa, nah istilahnya tuh gitu. Oke, dan orang ini juga seseorang yang punya suka belajar ya, orangnya suka belajar, ataupun dia juga orangnya ini perhatiannya sama kamu, atau kayak ya pokoknya bisa dibilang perhatian ya, karena mungkin dia itu selalu ingin tahu kamu gitu loh, kamu lagi ngapain, kamu sedang apa, kayak gitu ya. Ini akan selalu bersikap seperti itu gitu ya sama kamu. Kalau misalkan kalau kamu tuh sudah jadi gitu ya dengan dia gitu ya, mungkin dia akan ngechat kamu meski kamu pergi dengan siapa gitu ya, dia pasti akan tanya gitu kemana, dengan siapa, nah kayak gitu, selalu ngechat kamu istilahnya tuh gitu ya, selalu kepo tentang kamu, selalu ingin tahu tentang kamu. Tapi bukan untuk dijadiin dia sesuatu yang dia selalu curiga sama kamu, enggak juga gitu ya, ataupun ingin selalu ngontrol kamu, ngendaliin kamu, itu enggak juga gitu. Cuman kayak orang ini kayak bisa dibilang kayak perhatian lah istilahnya itu gitu, selalu ingin tahu kabarnya kamu dengan siapa, kamu lagi ngapain, kayak gitu. Oke, seperti itu ya. Dan ya, untuk beberapa orang seperti yang tadi ya, orang yang tidak ada komunikasi dengan kamu ya, dan orang ini tuh selalu ingin tahu kamu, selalu stalking kamu gitu ya. Mungkin sebelumnya dia takut untuk speak up, mengaju ke arah kamu. Nah ini mungkin dia akan memberanikan diri gitu ya, seperti itu, untuk bertemu sama kamu atau ngajak ketemu sama kamu, karena dia ingin ngomong sesuatu gitu. Kemudian di sini ada The Judgment, yes, betul. Untuk beberapa orang ini memang seseorang yang sudah kamu kenal ya. Mungkin dia ingin mengungkapkan sesuatu yang dia rasakan, yang udah dia lama dia pendam gitu. Ya karena tadi ku bilang juga ada yang ya orang ini sering stalking kamu gitu, diam-diam tuh mantau kamu gitu. Dan mungkin juga ada yang
merenew hubungan kalian ya, memperbarui hubungan kalian, memperbaiki. Orang ini merasa bersalah, ingin minta maaf sama kamu gitu. Harapan gitu ya. Tapi untuk beberapa orang, kalau dia orang baru ya, dia pernah mengalami awakening spiritual ya. Makanya tadi ku bilang bisa kamu, bisa dia, keduanya gitu loh. Sebelumnya pernah mengalami situasi yang gak mengenakan gitu. Tapi dari problem-problem itu, dari hal yang kamu lalui itu membuat kamu tuh bangkit lah istilahnya ya, menjadi seseorang yang baru gitu ya, menjadi orang yang lebih baik gitu. Makanya tadi gue bilang juga upgrade diri gitu ya, yang sudah terus upgrade diri, memperbaiki diri. Nah di sini kalian kayak selaras gitu loh dengan cinta sejati gitu. Jadi dia ini bisa dibilang juga adalah jawaban dari doa-doa kamu gitu. Yes, ada justice, ada yang terikat karma dengan dia ya. Makanya tadi gue bilang ada yang bisa orang lama, orang yang sudah kamu kenal kembali lagi sama kamu untuk memberikan sebuah keadilan gitu ya, atau menyelesaikan sesuatu yang belum selesai gitu. Karena di sini masih ada ikatan antara kamu dengan dia. Kemudian juga ada juga yang di sini orang ini memang jawaban dari doa kamu ya, yang dimana seperti yang bilang tadi, kalau dulunya kamu kayak ngerasa kehilangan semua ya, kayak seolah kehilangan mimpi-mimpi kamu, harapan-harapan kamu, tapi kamu kayak nggak menyerah gitu loh ya. Tapi ini ada kaitannya dengan relationship kamu ya gitu, dan ternyata ya ini adalah keadilan buat kamu gitu loh ya, seperti Tuhan itu menjawab doa-doa kamu ya, atau keadilan untuk kamu gitu. Dan untuk ciri lainnya di sini aku ngerasa seseorang ini seseorang yang sangat adil, orangnya bijaksana karena sudah mengalami fase ya awakening ya, seperti yang tadi juga awakening. Jadi orang ini lebih lebih bijak gitu ya, dan dia ini juga suka akan keadilan ya. Dia tidak suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan ketidakadilan itu, dia nggak suka kan orangnya adil di sini ya. Dan juga selain itu di sini aku ngerasa orangnya juga jujur, orangnya terbuka ya, berpikiran terbuka gitu. Dan orang ini orang yang yes adil ya, dia tidak memihak gitu. Kalaupun dia kayak mendengarkan berita-berita apa gitu ya, dia nggak langsung percaya gitu ya, tapi kayak lebih melihat atau menilai dulu atau mencari tahu dulu gitu loh. Tidak mudah menghakimi orangnya di sini. Tidak mudah menghakimi orang. Tapi dia kayak lebih cari tahu dulu gitu loh. Cari tahu dulu kebenarannya seperti apa kayak gitu. Kemudian kita lihat di sini dari zodiaknya. Kalau di sini yang aku lihat ada Libra, Gemini, Taurus, Capricorn, Scorpio ya. Tapi nggak jadi patokan. Dan di sini kita akan lihat ciri lainnya. Entah kenapa aku ngelihat di sini ada yang dia ini memang agak sedikit tipe orang yang agak sedikit ragu-ragu ketika mengambil sebuah keputusan gitu ya. Tapi nggak semua ya, untuk beberapa orang. Jadi juga kayak butuh dipush gitu ya, kayak orang yang
mungkin ini di saat dia dalam kondisi tidak seimbang ya, atau kayak dalam keadaan bingung gitu ya. Kadang-kadang kalau orang lagi bingung itu kan memang agak sedikit sulit ya, ingin mengambil keputusan tuh ragu gitu ya. Makanya orang ini tuh perlu untuk di-push gitu ya, atau didorong, atau ada seseorang yang kayak membimbing dia gitu loh. Baru dia akan jadi orang yang lebih tegas, tahu apa maunya dia gitu. Karena ini juga ada energi yang kayak kekanak-kanakan gitu ya. Makanya tadi gue bilang ada yang mungkin dia lebih muda dari kamu ya, sekitar umurnya tuh masih 20-an gitu loh, 20 sampai 25 gitu. 19, 18, 19, 20 gitu. Oke, kita lihat. Virgo. Ada Virgo di sini ya, orangnya analitis, orangnya teliti. Ya, makanya tadi aku bilang juga dia nggak mudah percaya ya, dia pasti akan dicari tahu dulu kebenarannya gitu. Kalau misalkan dengar berita-berita apa gitu loh, nggak mudah untuk terbawa oleh ya gosip-gosip istilahnya gitu. Kemudian ada Pisces ya, orangnya intuitif ya, fokus pada detail, orangnya juga kreatif ya, dia ini jiwa-jiwa muda ya, sedikit kreatif, lembut hati, simpatik ya, orangnya ada sedikit ya lembut hati ya. Aku lihat di sini ada sisi femininnya, lembut hati, kemudian intuitif, simpatik gitu ya, jadi orang yang mudah tersentuh gitu ya hatinya. Selain itu orang ini pemalu ya, kalau dia perempuan tuh pemalu dia. Gemini. Kemudian di sini ada Aries ya. Virgo, Pisces, Gemini, Aries. Ya, Gemini ada lagi ya di sini, berarti energi Gemini memang paling kenceng di sini ya. Orangnya ya terbuka ya, berpikiran terbuka di sini, berjiwa sosial. Mungkin orang ini juga suka membantu ya, orangnya sangat peduli gitu, karena ada sisi simpatik dia dan lembut hati gitu ya. Makanya tadi gue bilang juga dia ini mudah tersentuh gitu loh hatinya gitu. Mungkin dia juga tipe orang yang mudah memaafkan di sini ya. Tidak mudah menghakimi gitu ya, tapi bukan berarti dia ini tidak tegas ya, karena di sini ada sisi lain yang justice gitu ya. Kalau dia sudah mengambil keputusan itu, dia bukan tipe orang yang menyesali keputusannya gitu, enggak gitu loh ya. Kayak makanya tadi aku bilang kalau di saat dia lagi bingung gitu ya, dia ragu gitu loh dalam mengambil keputusan. Tapi kalau dia benar-benar sudah yakin di sini, dia bukan tipe orang yang gampang menyesali keputusan yang diambil gitu, enggak gitu. Orang yang mau mengambil resiko atau konsekuensi kayak gitu loh ya di sini. Jadi kalau udah mengambil keputusan ini ya tidak pernah orang ini menyesali gitu, enggak gitu. Kalaupun ada situasi yang terjadi ya, misalkan atas keputusan atau tindakan dia kemudian terjadi sesuatu hal yang tidak dia inginkan gitu, atau dalam konteks negatif gitu ya, itu dia lebih melihatnya sebagai sebuah pelajaran gitu, bukan penyesalan untuk disesali, enggak, tapi kayak lebih dia terima gitu. Oh ya, mungkin ini memang konsekuensi dari apa yang aku lakuin. Nah, istilahnya kayak gitu loh ya, seperti berjiwa leader ya, dia berjiwa leader, penuh semangat ya, energik, karena dia juga jiwa-jiwa muda ya, masih energik gitu ya, pemberani gitu, inovatif juga. Kemudian ya ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya yang bisa kamu pahami, ambil yang resonate juga ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.